Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pak Haji Atek, my elder brother, how are you today? Bisa bahasa Inggris pintar. Saya menghargai, yang sayangnya sama saya hitung 27 kali menyebut saya tadi. Sarip lagi. Bekasi. Kemudian Ustadz Maman, ini para pejabat dari Kota Tasikmalaya, Pak Kapolres, Pak Dandim atau yang mewakilinya. Ini gembong teroris Pak Joni yang sudah kembali kepada jalan yang benar. Bentar deh. Ustadz Heri sudah banget sudah. Para ya Al-Mubarakun, para kiai, saya tidak sebut satu-satu. Saya tidak menyebut yang besar gelarnya, kiai dan sebagainya. Yang kecil tidak sebut namanya, tapi insya Allah semua juga dirahmati Allah. Teman-teman dari panelis, ada koreksi sedikit. Ini kan pertemuan para ulama dan tokoh. Posisinya saya bukan ulama, jadi tidak usah pakai kiai haji. Kalau ngurus kekayaan sudah saya kiai. Sarip hidayah saja. Kebetulan yang diberikan juga cocok. Ini perebutan pengaruh. Nah itu pengalaman saya. Jadi saya lebih pas sehat karena saya mengalami dan melihat teman-teman begitu. Mengenai wali kota, memang sudah pernah wali kota dan alhamdulillah selamat pernah ke KPK. Lain bersih, mungkin teka pagi. Saya ngorengnya tahu, Pak Kapolres itu bisa dengan kesalahan saya dan teka pagi. Nah ini mau disebutkan ya, lamun koruptor disebutkan, lamun teroris nyebut kapangi, aneh. Gitu. Walau tong benuh Pak Kapolres. Dari tong dianggap penyaan. Jadi saya wali kota, tapi sekarang sudah tidak lagi. Tapi kalau urut ke orang Madura masih wali kota sih. Nu ayeuna tambah ganti na gitu. Sari beret wali kota kene. Nu ayeuna mah gentosna. Tapi alhamdulillah teman-teman dari Muhammadiyah memilih saya, jadi saya dari wali kota jadi wali kota Muhammadiyah. Nah, jadi telungit, kan itu digaji, ayeuna henteu. Dulu dan operasional, gede, sekarang kalau keluar duit. Karena itu tebus dosa. Kenapa saya heureuy? Karena saya gugup. Untuk heureuy gugup saya. Di sini ada tokoh ulama di depan, isin kelihatan pate. Kepuncar kilancek pada saat apun dengan ilmu salur. Gini, saya ingin ini kan ini soal harmoni, soal pertengkaran, soal ta'arud, soal tentang berenang. Ini nggak aneh ya sebetulnya, dari Quran sudah diceritakan dari dulu. Udah nggak aneh. Kenapa tidak bisa selesai? Karena supaya ada tidak kerjaan. Cok lamun ala kurmo ya cari ya. Inilah pekerjaan kita. Zaman dulu saya dengar syekh dari Al-Azhar, semua musuh-musuh Nabi itu diberangus semua. Buat Nabi Lut, Nabi kaum Ad ya, kaum Hud, kemudian Nabi Nuh, semua diberangus. Kenapa? Umat Nabi Muhammad tidak? Supaya kamu ada kerjaan. Karena tugas kita lah, baru naik bungkar itu, diantara begini. Gitu. Kan keluar opinion gitu. Lima macam buku ngopi. Ah gitu. Saya ingin membawa satu saja puisi dari Kiai NU.
Mustafa Bisri. Jadi judulnya itu perpecahan, judulnya juga perpecahan. Kenapa kita perpecahan? Karena ada yang iman kepada Allah dan yang tidak pasea. Terus iman kepada Allah masih pasea, beda agamana. Sarua agamana, beda madhabna. Sarua madhabna, beda politik. Sarua politiknya, beda pendapat. Beda pendapat, sarua pendapat, beda pendapatan. Jadi pasca terus. Bagi aja deh. Ya betul, terima kasih. Dari tadi kan gak ada yang ketawa, saya membawa ketawa orang sehat ketawa itu. Rasulullah juga sering menghibur dengan ketawa. Apalagi saya menonton pemimpin, gitu, kalau bisa kasih duit. Kalau tidak kasih duit, yang ngajak seri. Itu bisa ngajak seri, payah-payah ulang ngeriwaan itu. Jadi gitu. Keluar dari dalil. Dari Pak Haji KKT, ya menyampaikan surat As-Saff ya, ayat 8 itu. Yuriduna liyutfi'u nurullahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Ini ayat yang diimani betul. Ini firman Allah, apa betul begitu? Apalagi pakai firman Qur'an ya. Dia terus menerus ya, lihat istiqbal. Terus menerus, sekarang dan terus. Jadi kapan selesainya? Tidak akan selesai. Ya, lihat sejarah, karena tadi Pak Ate mengatakan Quran itu ada sejarah, sejarah. Rasulullah SAW itu akan dibunuh dan Islam akan diberangus sejak tumbuh. Rasulullah SAW dibuang ke Syib 3 tahun, di embargo, tidak boleh ada interaksi sosial. Interaksi kedua jual beli dan sebagainya 3 tahun. Di mana kiai sekarang yang diisolir 3 tahun? Tidak ada. Kemudian sholat dilempar dengan kotoran, ada kiai yang dilempar kotoran kambing? Tidak ada. Aman sebetulnya kita ini. Kemudian, nah ini hijrah. Kan ada rajapati dari setiap kelompok kabilah ingin membunuh Rasulullah SAW. Kalau satu orang mungkin jadi persoalan karena Bani Hashim, tapi dianggap Abu Jahal itu. Abu Jahal rapat di Darun Nadwa itu, rapat seperti DPR. Malah waktu itu tidak ada yang mengantuk. Kalau di DPR banyak yang ngantuk lapar itu. Malah melihat film porno, wah ada gelang apa? Bukan DPRD, Pak, jangan marah. DPR. Apa ya, mengawal gitu. Lebentai Pak Muhammad pada DPRD. Jadi nonton porno, itu tegang semua menceritakan bagaimana cara memusnahkan Rasulullah SAW dan agama Islam. Jadi agama Islam yang bukan ulama dipersekusi, dikriminalisasi, dinista, dihujat, bukan ulamanya sebenarnya, Islamnya yang akan diberangus. Kalau ya tadi gitu. Banyak itu ibroh ya, moral lesson dari pelajaran hijrah itu. Sembunyi di Gua Tur 3 hari 3 malam. Mana ada Kiai Joni? Mungkin dulu kejadian ya, ke Jabal ya dulu, Ujlah. Sekarang nggak ada. Digowok ngumpul 3 hari, tidak ada. Rasulullah dengan Abu Bakar menyembunyi, menghindari musuh-musuh yang abu-abu itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, bukan Abu Qatadah. Maaf lah. Nah, dari pelajaran moral lagi, Rasul itu pintar. Gua Hathur itu 5 km sebelah selatan, padahal Madinah itu sebelah utara. Kenapa ke selatan? Mengecoh. Jadi Islam itu banyak hal yang kecil tapi jadi besar ini karena orang yang kecil. Bukan karena dengan hal-hal yang besar saja, yang kecil saja. Bekas ontana dibuang oleh Amir bin Furaiha, Uhairo dibuang. Siti Asma mengirim makanan 3 hari 3 malam.
membawa gendongan sampai termasuk beliau itu punya gelar perempuan, punya gelar membesarkan Islam, yang punya 2 ikat pinggang bawa makanan. Untuk nguping, Abdurrahman bin Abu Bakar keluar kota tiap siang menguping demi keselamatan. Laporan malamnya begitu terus. Jadi hal yang kecil itu diceritakan. Jadi Islam itu bukan oleh orang-orang besar saja, tapi orang-orang miskin, orang-orang kecil yang perannya banyak gitu. Dan semua itu harmonis. Ya, harmonis, seperti dalam sholat kan harmonis. Harmonis dalam persaudaraan. Apakah setiap persaudaraan harmonis? Tidak. Anaknya Nabi Adam saudara sekandung, tapi tidak harmonis. Putaran Nabi Yusuf bersaudara, pada satu perut. Saudara itu bahasa Sanskerta, satu udara perut satu perut. Keturunan Nabi Yusuf kan tidak harmonis. Tapi bisakah orang yang tidak bersaudara harmonis? Oh, itu bisa. Dengan Islam satu-satunya untuk menggerakkan itu, bersatukan itu Islam sebetulnya. Kenapa saya datang ke Pak Ate? Pernah ya datang ke rumahnya. Waktu belum saya tidak ungkap apunten, tapi tidak terus upload nama ya. Saya tadi beliau, saya memang yang memusuhkan karena keilmuannya tinggi dan pintar beliau itu. Disampaikan. Kalau katanya beliau ke neraka, silakan, saya hanya mendorong saja kalau masuk. Saya sampai pintu saja, kalau masuk monggo, saya nggak mau. Bukan hanya mengusung, gitu. mendorong dari sobat mangga, itu jangan. Nah, mau hijrah. Itu hijrah tadi disampaikan oleh Ustadz. Boleh nggak bergaul dengan kafir? Kan bergaul. Kan yang menguntung jalan itu Abdullah bin Uraikid. Kafir itu. Di-hire, disewa, kafir. Selama 8 hari dengan jalan yang melintasi jalan yang tidak biasa. Kalau yang biasa sudah tahu, mafhum orang, ini jalan yang tidak biasa. Ke pinggir sungai itu, Laut Merah, Red Sea. Lah dikejar lagi. Si kata pernah diborok dengan hadiah 100 onta. Tidak ada, mana kiai yang diburu dengan hadiah 100 onta. Onta yang besar itu harganya berapa? 30 juta. Jadi kalau 100 berarti 3 miliar. Itu harga kepala junjunan kita. Siapa yang menemukan hidup atau mati? 100 onta. Itu dalam tarikan gitu kan. Adakah kiai sekarang yang dikejar-kejar diuber dengan hadiah sesuatu? Tidak ada. Nah, pertanyaan terakhir, apakah kita ini masih di Mekah atau di Madinah? Kita ini sudah Mekah dan Madinah. Karena hijrah itu 2, dari ketakutan kepada yang aman, min baladil khawf ila baladil amn. Kemana? Ke Habasah, ke Ethiopia, ada Najasi. Yang kedua dari kufur, dari negara kafir, negara kafir, balad kufur kepada Islam. Di sini sudah banyak Islam, 90%. Pindah kemana lagi? Ke Pulau Buru, ke Kalimantan, itu banyak kafir di sana. Itu sudah ini tinggal kita, Pak Polisi, Pak Dandim, bukan maksud kita itu bukan mendirikan negara Islam, tapi sistem Islam dilaksanakan. Kalau negara nanti yang mengajarkan apa, mau republik, mau kingdom, mau kerajaan, silakan aja. Tapi Islam, syariat Islam berjalan dan dilaksanakan oleh umat Islam. Itu maksud Pak Teh pilih di tewak itu. Wah, ini jangan nanti dikena pasal tewak. Bukan, maksudnya bukan mengurang negara dari negara Islam, ya Republik Indonesia, tapi Islam berjalan gitu maksudnya. Jadi undang-undang supaya undang-undang perda semua itu harus islami. Makanya masuk ke DPR itu Matmutas Islam, Pak Kiai marah masuk ke sana karena nanti produk-produknya Islami semua. Karena berbedaan nanti perpecahan antara berebutan antara nilai, apa nilainya? Nah, itu nilainya akan uang, diperebutkan. Kalau kalau harmonis tidak berubah. Nah sekarang mesti bantu masjid ini, basuh pesantren ini, jalan ini, semua akur. Tapi kan ini berantas narkoba. Oh jangan, narkoba itu ada manfaatnya. Ya, kan bertentangan terus nilai ini.
hilangkan porno aksi dan pornografi. Yang satu mempertahankan, nggak apa-apa, ini bisa dijual, sumber duit, gitu kan, terus bertentangan ini, kepentingan itu mestinya. Jadi kalau sudah harmonis sama punya gerak yang sama, gerak yang sama itu contoh harmonis ya. Sholat kan beda fungsinya masing-masing, tapi seluruh tubuh ini dalam sholat bersatu, terkoordinir. Sayangnya sekarang tidak punya koordinator yang saat itu. Siapa? Ini untuk sujud, turun, ruku dan sujud. Mana? Semua bergerak, harmonis semua juga, tidak pertentangan. Ya, imit, peos, ageng, semua duduk berdiri, tangan, takbiratul ihram semua bekerja. Ada yang tidak bekerja? Saya tanya, ada yang tidak bekerja? Ada yang tidak ikut? Hanya ikut-ikutan, ada nggak? Ayah, Ustaz, ayah nurjaro kolor, di milu tadi kan turun milu sholat, malah cilaka ditembak jadi batal. Nah itu ya penyakitnya di situ. Pipilon itu penumpang gelap, milu sholat tapi tidak sholat. Nah itu banyak di kita ini orang yang mulai merayap kepada kita tidak Islam tapi masuk kepada gerakan-gerakan Islam, masuk tapi dia bukan orang Islam. Kemarin juga HMI pakai salib kan kokorongnya. Yang begitu penumpang gelap banyak. Nanti balik, orang lamun sibuk, saya tak cicing. Tapi lamun saya tanya kahayang, riwa sarerea. Nah, jangan sampai begitu. Terus apa lagi? Penyerbuan Hulakokan, itu Genghis Khan menyerang Baghdad. Hitam laut itu, laut di Baghdad itu, Efrat dan Tigris itu, dari kitab-kitab yang dibakar. Siapa yang menyerang? Hulakokan. Apa ini? Ya menghancurkan Islam. Dia bersekutu lagi dengan Bizantium. Tuh, sama berteman itu. Orang kafir dengan orang Nasrani bekerja sama konspirasi untuk menjaga supaya Islam tidak timbul lagi. Ini saya membaca sejarah ya, karena sebenarnya begitu. Dari dulu begitu. Terus Cordoba, Islam itu menyeberang ke Spanyol. Siapa yang itu berjasa? Jadi ada gunung Jabal Torik bin Ziyad masuk ke Spanyol. 700 tahun di situ. Belanda di sini hanya 350 tahun. Tapi Torik bin Ziyad 700. Bukan Torik Ziyad. Abdullah Bani Amr 700 tahun. Tapi apa? Berleha-leha dia, pakai baju sutra, minum macam berpecah belah lagi menjadi kecil-kecil. Sedangkan mereka bersatu. Siapa? Ferdinand dari Aragon dan Isabella de Castilla. Mereka bersatu, ini berpecah. Akhirnya dengan menangis Abdullah Bani Amr Bani merah itu Bani Ahmar menangis begitu. Dan 100 tahun kemudian habis Islam di situ. Inkuisisi, apa inkuisisi? Disiksa, dibunuh dan sebagainya. Itu sejarah, harus dibaca itu. Belum lagi perang salib, Crusade. Sampai 8 panglima perang habis. Itu zamannya Ayyubi ya. Itu terkenal siapa? Richard Ryan-Hart. 8 tahun. Itu pertempuran betul-betul. Perang salib namanya. Siapa salib? Silahkan terjebak sendiri. Kalau nyebut kafir tersinggung. Tapi kalau soal kafirun terpaksa kita sebutin kafir. Gimana merubah? Kuya ayyuhal non muslim. Susah. Itu 8 angkatan perang itu di Palestina. Yang lebih penting lagi, saya pernah ke sana ke Turki, ke Sultan Ottoman, itu hancur juga. Tahun 1492, Sultan Hamid II dimajukan. Dari mana? Ya dari luar juga, gara-gara tidak mau menyerahkan Palestina ke orang Yahudi. Berkonspirasi dan dibantu dari dalam. Nah ini dari dalam lagi siapa? Mustafa Atatürk, Mustafa Kemal Pasha, orang Islam katanya. Adan diganti dengan bahasa Turki. Sekolah dicampurkan laki dan perempuan.
Sholat pakai bahasa Turki, tidak boleh bahasa Arab. Ini tarbus yang merah pakai kucir dibuang, itu ortodok tua. Pakai celana panjang, jangan pakai seperti Ustadz ini, maaf. Pakai celana panjang supaya baju dan dipuji oleh orang Barat, itulah Islam yang berkemajuan kata mereka. Gitu. Terus berkelainan, membuka lagi peluang penjajahan. Apa? Portugis masuk ke Malaka, menguasai Malaka tahun 1511 dan menyancamkan tiang salib. Dan sejak ini tidak ada lagi orang yang ke Mekah dari Nusantara ini, dari Asia Tenggara tidak ke Mekah. Tapi buktinya tidak begitu. Tahun 1596 Belanda masuk di Banten. Siapa itu? Cornelis de Houtman masuk ke sini. Apa? Dengan 3 bendera, 3G, God, Gospel, Glory menguasai kolonialisasi. Kemudian God mengambil rempah-rempah. Yang rempah itu mahal, satu kali kapal bisa beli 20 kapal. Kau bayangkan, dari mana? Dari sini. Nah, Gospel menumpang lagi sambil menjajah, menyebarkan agama Kristen. Dari dulu negara-negara di sini banyak kerajaan Islam, tidak ada pertentangan peperangan, tidak ada, nyaris tidak ada. Ya kecil-kecilan ada mungkin. Sultan Goa, Hasanuddin di sini di Sultan Jogja, tidak ada Solo, ada perjanjian Giatri, dipecah 2 itu, Jogja dan Surakarta. Dibaca sejarah sampai sekarang, sampai di Tasik. Orang Islam itu tidak ridho, Pak Polisi, Pak Danremin, Pak Dandim, tidak dijajah secara bangsa, secara budaya, lebih dijajah secara agama. Itu paling sulit itu. 11 kalau dihubungkan dengan bapaknya Pak Hamka, jangan Hakam, harus menghadap ke sana. Si Kerai namanya, mungkin yang tua-tua ingat, si Kerai menyembah matahari. Profesor Dr. Haka ya, bapaknya Hamka tidak mau, dia dipanggil. Kenapa dia begitu? Kami tidak menyembah matahari, kami menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk tidak ditembak, ditanya sama anaknya Pak Hamka, Bapak, kenapa berani begitu? Tidak takutkah itu kelewang menyebar? Saya takut, tapi lebih dihukum Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Saya takut dengan kelewang, saya tidak bisa, tapi saya lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga saya tidak mau menyembah matahari. Begitu. Itu sejarah, termasuk ke Singaparna ke sini dijajah oleh Jepang, ngalawan Tuwani dijajah Mung, dengan Labuan, Raja, Jawa Amor, Lampung, Jawa Batu dijajah kurang Nippon, orang kampung tadi baju, gas. Seperti sekarang kan tinggal saja, tidak mau berani berperang. Udah lama dinistakan, agama Islam dirusak, diam saja kita ini. Sareti berada harganya, kata Pak Hamka, ganti cara. Bukain kapan kalau Islam dihina, kiai diinjak-injak, kamu tidak bereaksi, ganti bajumu dengan kain kapan. Pelajaran buat kita. Oh banyak sejarah itu. Ya, jadi sekarang kalau umat Islam trauma kepada penjajah, kepada Muslim, karena itu, jadi sudah ada stereotipe, apa itu? Kesan kali, sudah ada fobi kepada penjajah yang beda agamanya. Jadi kalau sekarang itu curiga, kenapa? Termasuk tanggal 1 1949 di kampung saya depan ada kampung Parungan, dan itu Belanda terkonsep mau pulang. Apa yang terjadi? Bangsanya tukang tuduh, ada yang ditembak anak kuasa. Baik sholat subuh ditembak. Salah nembak, Samsudin namanya, bukan Samsudin ini, Samsudin yang satu ditembak, jadi mencabut nyawa seperti nyabut bulu ayam, menangis orang tuanya. Kita tidak bisa buat apa-apa. Nah sudah, penyanting sejarahnya, sekarang kembali kepada centang berenang, dan ini semua akhirnya politik. Kalau berkelahi itu Habil Qabil itu satu orang dengan orang, tidak banyak terlibat, selesai sudah. Kelompok kecil, kelompok besar, putranya Nabi Yusuf, 1 ngelawan 1, 2 ngelawan berapa, 8 orang, 9 orang, kecil, tidak. Nah sekarang ini berkelahinya berjamaah. Yang berjamaah itu pakai sistem politik
Tiga paling tidak struktural, struktural politik itu. Sistematik, masif. Tiga. Ini merugikan sebetulnya. Apa ruginya? Ahlan wa sahlan. Punten, wilujeng seping, Pak. Silakan di sini dulu. Langsung galgul. Syekh Kabir dari Silatul Huda. Saya mubasyaratan. Untuk puasa 1 menit lagi. Habis. 1 menit deh. Ya menit deh. Saya cerita sedikit Pemkot ya. Jadi politik centang perenang itu mulai dari pemilihan di partai sendiri sudah ada centang perenang. Siapa ketua partai? Siapa calon? Ya itu sudah ketawa kalau begitu. Karena memang di dalamnya sudah satu partai sudah kenapa berebutan siapa yang harus nyalon? Calon banyak, tapi ya satu. Ya. Halo bersalah. Tumimpang. Jadi mulai centang perenang itu sejak pencalonan dari partai, satu partai. Baru nanti nyalon, terus pasang baligo, sudah mulai tanafasu. Apa tanafasu? Berpanas-panasan. Ini pilih saya, Syarif, energetik, masih muda, amanah, nyantri, nyakola, nyuna. Itu. Di Mekah begitu tidak. Ini di Mekah tepan dekat ayah Kabah, tidak ada partai Kabah. Ayah Hulu Onta, tidak ada. Ada tanggal Korban, tidak ada. Di sini ada partai Hulu Bante. Ada tanggal Golkar. Ada tanggal ini, maaf ya, saya ini perbandingan aja, tidak menjelekkan. Hanya di Mekah tidak ada. Tapi terpilih orang-orang yang paling bagus. Karena sistemnya. Sehingga terpilihlah Abu Bakar. Pidato beliau. Qad waliyuhan nas qad waliytu inni qad waliytu alaikum wala subhanakum fa isantu ainuni min sabtu baqawin asyid amanatun wal kidbu khianatun. Panjang ceritanya hiji panjang teuing kedua teu apa. Tapi yang inti beliau orang yang kuat lemah di hadapanku karena aku ambil daripadanya. Apa itu? Zakat, infak, sedekah. Orang yang kecil menjadi kuat karena dia dapat bagian. Itu ada dalam keadilan sosial sebetulnya. Kenapa diterapkan? Bansos dikorupsi, boro-boro nepi aja. Nah gitu sistem, makanya nggak usah lah negara Islam. Nanti penting sistem bisa jalan seperti tadi. Itu keadilan sosial buktikan, kerjanya Maisa laksanakan, persaudaraan, kemudian yang beradab dan sebagai musyawarah dan sebagainya. Ini kan tidak. Nah jadilah terpilih jadi dewan, saya terpilih jadi wali kota. Saya juga narsis, memperbaiki diri sendiri, kampanye kan kampanye saya harus memperbaiki lebih dari orang lain. Saya lebih baik dari orang lain, tidak lebih baik dari saya. Mestinya begitu. Normanya begitu, bukan norma. Tidak normanya begitu. Nah, ini nggak bisa. Terus saja orang Muhammadiyah, sedangkan Tasikmalaya itu samudra NU. Bagaimana orang mau dipilih NU? Samudra NU, saya Muhammadiyah minoritas, Persis minoritas, PU minoritas, tapi NU banyak. Tapi orang milih, tadi itu ada keyakinan tertentu mau diucapkan bisa diturutan. Kalau sudah centang berenang lagi karena nilai kita berbanding nilai dengan DPRD. Di Pemkot sini centang berenang lagi karena di sini ada perebutan calon eselon 2, kosongan 1, calon ada 5. Mereka berebut juga, ngirim pak gede-gede, kasaha, ke orang desi mikir sah wali kota, kalau dia wali kota. Jadi mere hui, mere jengkol, mere caw, ada uang, ini berapa? 20 juta. Tidak naon, tes TGR, naon tes TGR, di sisi tinggi gear. 20 juta. Hingga sirah saya sebarang 20 juta. Haram. Besok datang lagi, dinas lebih basah. Kasih ini ayar itu kenapa tidak cashback buku belanja DAK di sana kalau bapak 50 juta 20 juta. Nah subhat bawa deh begitu. Besok lagi yang lebih basah lagi berapa ini ayat 200 naon tidak hot mic ke sekian puluh ribu aspal nu kanggo sakieu sesana ke diical dan atas kanggo bapak 200 jadi tapi mual. Bingung. Yang kajian pasti 2 pendapat ditambah atau henteu. Jadi kudu neangan ajengan anu ngahalalkeun.
gitu kan? Nah, tapi saya, hei, ingat nggak? Kamu kan wali nasinya, saya wali kota, disumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak akan menerima apapun dari siapapun yang patut diduga pemberian itu ada hubungan dengan jabatan saya. Ngerti itu? Betul. Ya duit lamun saya lain wali kota mere moal. Oh, kunaon mere? Bapak wali kota. Oh, kan gitu. Bapak disumpah ya, dupi ibu disumpah teh. Teu majikan Bapak. Silakan. Habis waktunya, nanti sambung lagi, besok lagi. Undang lagi, tekudu bayar. Demikian.